Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9. Saya Baina dari SDN Jombang 03. Saya Aris Fadil dari SMA Negeri 2 Tangerang Selatan. Saya Deborah Surati dari SDK Ora et Labora BSD. Oke, kami hari ini akan melakukan demonstrasi kontekstual sebagai supervisor coaching. Oke, berikut video demonstrasi kontekstual kami. Aris. Selamat pagi. Iya. Terima kasih ya untuk waktunya hari ini. Pak Aris, hari ini Pak Aris akan membuat coaching ya. Dengan coaching. Nah, sebelumnya saya ingin menanyakan hari ini kompetensi apa yang ingin Pak Aris saya bantu melihat mengembangkannya. Pada coaching ini saya tuh pengen ada satu prinsip atau kompetensi yang saya dapatkan. Yang pertama dari present satu kali penuh. Terus saya bisa juga mendengarkan aktif ya, dari si coach itu sendiri. Yang ketiga bisa mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin saya berbobot agar bisa dapat mungkin dapat solusi dari si coach tersebut. Ya, baik. Untuk kompetensi yang fokus ingin Bapak kembangkan itu lebih kemana Pak? Fokusnya yang pertama ada dua sih, mendengarkan dulu. Ya. Setelah itu saya dapat beberapa poin masalahnya, baru saya akan mengajukan pertanyaan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Oke, baik ya. Nanti selama coaching saya akan bantu melihat dan mencatat di sini ya Pak ya. Untuk sesi coaching nanti akan direkam untuk keperluan program dan hanya akan didengarkan oleh fasilitator. Dan nanti setelah coaching selesai, saya harap kita bisa kembali ngobrol ya Pak ya. Oke, baik, terima kasih. Sekarang silakan Bapak untuk coaching terlebih dahulu. Pagi Pak. Oke, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana pekerjaan Ibu? Gimana pekerjaan sekarang? Pekerjaan saya sih alhamdulillah lancar. Cuma sih saya kalau melihat teman-teman saya gitu, saya merasa kok pengajaran yang dilakukannya itu masih monoton aja gitu. Jadi saya terkadang merasa bahwa saya ingin gitu ya bilang bahwa yuk kita mulai gitu belajar sesuai dengan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman gitu. Jadi untuk hari ini kita berbagi tentang solusi yang nanti hal yang baru gitu. Oh, jadi di sini ada masalah ya tentang media pembelajaran, inovasi pembelajaran, begitu ya. Betul, karena kalau saya amati tuh mereka kayaknya sudah di zona nyaman gitu, jadi merasa bahwa sepertinya ya sudah gitu metode pembelajaran dengan ceramah ya oke ceramah aja gitu. Tapi kan sebenarnya harusnya nggak kayak gitu ya, kita sebagai guru harus terus berkembang gitu kan. Jadi saya merasa bahwa saya ingin gitu mencoba menggerakkan gitu bahwa teman-teman guru saya gitu yuk kita sama-sama melakukan pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh anak didik. Jadi outputnya pengen nampilin beberapa perubahan tentang pembelajaran dan ada lagi? Betul, itu aja sih. Oke. Untuk selanjutnya, jadi untuk masalah ini, Miss Ai sepakat ya harus ada ide-ide tertentu tentang masalah yang dihadapi di sekolah, apalagi khususnya tentang pembelajaran guru-guru di sekolah, gitu ya. Menurut Miss Ai ini penting nggak sih? Iya, sangat penting dong karena ketika kita memberikan sesuatu, ketika kita memberikan pengajaran itu di kelas, jika kita memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kreatif, inovatif gitu, saya rasa siswa akan dengan mudah gitu menerima materi yang kita sampaikan gitu. Ada lagi? Nah, menurut saya sih pokoknya sangat penting dan harus segera gitu. Jadi jangan diam aja di zona nyaman gitu. Kita sebagai guru harus bisa melakukan perubahan. Oke, jadi zona nyaman ini menjadi masalah juga ya. Betul. Untuk perkembangan pendidikan. Betul. Menurut Miss Ai skala 1 sampai 10 ya kira-kira untuk saat ini yang saya lihat dari guru-guru yang mungkin menurut Miss Ai itu jadi zona nyaman. Mungkin 1 itu terlalu rendah ya, tersebut
sempurna, misalnya sekarang di angka berapa? Kalau untuk sebagian besar itu saya lihat sih di angka 5 gitu. K5 ya? Mhm. Kenapa? Ya karena bisa kita hitung nih. Jadi guru yang dia menggunakan mulai gitu ya, mulai berkembang menggunakan model pembelajaran yang bervariasi itu hanya beberapa gitu. Yang lainnya ya stagnan saja, dia hanya menggunakan model pembelajaran ceramah aja gitu. Jadi so saya rasa di skala 5 gitu di sekolah saya. Idealnya berapa? Ya kalau untuk sementara, untuk saat ini sih saya nggak ingin yang muluk-muluk ya. Setidaknya hanya sampai ke skala 7 saja itu sudah cukup ya? gitu. Iya. Oke. Kira-kira untuk di angka 7 berarti kan ada 2 angka naik tuh. Kira-kira kurangnya apa tuh? Yang harus diperbaiki? Oh, yang pasti saya akan mencoba nih ya memberikan contoh ya kan pembelajaran, dan saya akan nanti menjadwalkan gitu kira-kira guru siapa saja gitu yang bisa atau bersedia untuk melihat pengajaran saya di kelas gitu, agar mereka bisa meniru gitu, dan setelah itu nanti baru kita bisa sharing gitu. Setelah sharing dan bahkan saya bersedia gitu untuk mendampingi ketika beliau mengajar di kelas gitu jika dibutuhkan gitu. Yang pasti harus ada bedanya, misalnya beliau menggunakan PowerPoint ya kan atau Canva, setidaknya menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Kalaupun mereka tidak bisa menggunakan TPEC ya, teknologi ya terkait pengajaran, it's okay, itu bisa kita menggunakan media yang ada di alam gitu. Kebetulan lapangan kita juga luas gitu, jadi bisa kita manfaatkan gitu, jadi bisa mengajak anak-anak untuk belajar langsung gitu. Jadi sebenarnya hanya untuk model pembelajarannya dan metodenya saja yang lebih kreatif, saya rasa itu sudah luar biasa gitu. Jadi dengan nanti saya melakukan pengajaran, saya akan melakukan mengatur schedule, jadwal gitu yang bersedia untuk melihat gitu, lalu nanti kita bisa sharing dan mereka juga bisa mempraktekkan di kelasnya. Jadi harapan saya setidaknya gitu ya, sebagian besar guru ya di sekolah saya itu bisa mulai melakukan pembelajaran yang berbasis TPEC, terus inovatif pastinya gitu, dan juga sesuai dengan kebutuhan siswanya. Ada lagi? Saya rasa itu aja deh. Itu kan yang udah saya sebutkan ada tentang media, apalagi ada TPEC ya, itu kan sebagai bahan ajar untuk guru-guru ya. Apakah saya sudah googling tentang hal ini, tentang masalah hal ini, solusi yang mungkin bisa saya dapatkan dari internet, dari YouTube? Kalau saya sih sebenarnya gini aja, dengan kita sharing dan melihat perkembangan siswanya, kita bisa bicara gitu sesama rekan sejawat bahwa coba lihat, ketika saya menggunakan metode ini, anak ini akan lebih aktif. Ketika saya hanya menggunakan metode ceramah dan ibu bapak selalu melakukan metode itu, apa yang terjadi gitu kan? Akhirnya di zona nyaman dan monoton gitu. Coba lakukan satu perbedaan. Saya rasa dengan bapak ibu melakukan baru aja screen dipasang, anak-anak sudah antusias ya kan, semangat itu sudah terasa perbedaannya gitu. Jadi dengan demikian saya membangkitkan motivasinya ya kan, melalui bincang-bincang kita maupun pada saat kita istirahat ya kan, atau setelah pengajaran biasanya kita suka bincang-bincang. Saya rasa dengan pembicaraan itu dan saya selalu memberikan input dan sedikit pengalaman saya, mereka itu sudah mulai tertarik gitu. Jadi ketika mereka mulai tertarik, saya langsung aja masuk, yuk silahkan yang mau lihat pembelajaran pengajaran saya di kelas, saya welcome, silahkan gitu. Jadi ini akan menjadi satu suatu proses saya juga untuk lebih berkembang lebih baik lagi gitu. Jadi kan mereka juga bisa menilai gitu. Jadi yang baik yang bisa diambil dari saya gitu. Kalau yang
kurang baiknya mungkin mereka bisa skip gitu. Jadi yang saya ambil di sini, saya sudah merencanakan ide-ide ya untuk guru-guru, untuk apa yang mungkin apa yang harus dikembangkan. Nah, saya pengen tanya lagi, kira-kira rencana ini kan udah ada rencana tadi kan? Apakah rencana ini apa ya sudah ada terschedule atau kapan kira-kira? Kalau schedule mungkin kalau dari ini biasa kan saya bilang tadi ya kita bisa bincang-bincang hanya setiap hari everyday kita bisa bincang-bincang itu di saat jam kita istirahat atau setelah pulang sekolah gitu. Tapi mungkin untuk schedule nanti saya memberikan gambaran bahwa betapa pentingnya saat ini guru melakukan perubahan. Mungkin saya akan buat schedule di saat KKG nanti gitu. Di saat KKG ini kita memang punya KKG selalu ya forum KKG itu menjadi tempat kita untuk curhat dan mencari solusi bersama gitu. Jadi di situ nanti akan saya tambahkan gitu materi bahwa pentingnya gitu seorang guru melakukan perubahan dan memberikan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswanya saat ini. Ada lagi? Saya rasa cukup ya karena dengan itu dari tadi saya sudah praktekkan, mereka bisa melihat, bahkan saya bisa memberikan materi nanti ya tambahan di KKG 2 mingguan kita ada schedule jadwal KKG itu 2 mingguan. Kebetulan saya ketua KKG-nya jadi agenda tuh bisa saya buat, saya tambahkan gitu. Jadi menurut saya kalau memang itu semua berjalan dengan lancar gitu, saya rasa sih pasti seluruh guru-guru di tempat saya bisa melakukan pembelajaran yang memang sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan kebutuhan siswanya. Oke, ini runtut banget ya rencana yang bisa udah mungkin yang akan dilakukan termasuk KKK yang atau komunitasnya di sekolah sudah mulai berjalan. Berarti rencananya mungkin disesuaikan dengan schedule KKK yang nanti akan dilakukan 2 minggu yang akan datang mungkin ya. Oke, jadi setelah berbincang kali ini, kira-kira ada rate peningkatan nggak yang Ibu dapat solusikan hari ini? Ya, yang pasti saya lebih bersemangat lagi nih, lebih termotivasi lagi untuk segera saya implementasikan gitu. Kalau untuk bincang-bincang sih nggak mesti nunggu 2 minggu ya Pak ya, besok pun bisa saya laksanakan gitu, saya implementasikan gitu. Jadi pastinya gitu semangat saya tambah nih luar biasa gitu setelah ketemu Pak Aris. Oke, terima kasih. Jadi sekarang perasaannya lebih bersemangat lagi, pengen segera menyebarkan sharing-sharing ilmu-ilmu gitu ya dengan guru yang lain. Betul. Bagaimana perasaannya sekarang? Aduh, sudah luar biasa. Terima kasih ya Pak Aris sudah bisa memberikan saya motivasi baru, semangat baru gitu. Gimana Pak Aris? Coaching hari ini apakah berjalan dengan baik? Alhamdulillah berjalan baik. Terus coaching juga udah memetakan berbagai masalah. Terus yang berikutnya apa? Terus ada hal-hal sampai terakhir sudah mendapatkan solusi terbaik mungkin dari coaching sendiri. Saya hanya memfasilitasi aja untuk pertanyaan yang mungkin kira-kira merujuk ke arah-arah ya. Jika Bapak Aris menilai diri sendiri, itu performa Bapak hari ini bagaimana? 1 sampai 10 nilainya berapa? Oke, kalau performa hari ini mungkin 7 deh. Oh, 7 sekali. Kenapa? Karena yang pertama juga ini ini baru juga bagi saya, masih tahap belajar, masih ada beberapa hal yang mungkin menurut saya kurang. Mungkin saya akan tingkatkan lagi ke 8 atau 9 karena nilai bobot pertanyaan yang harus saya kembangkan. Terima kasih ya Pak Aris. Saya saat ini ingin menyampaikan hasil dari pengamatan saya. Dari pengamatan saya, Pak Aris ini sudah menggunakan alur cerita dengan baik. Bapak sudah menanyakan tentang tujuan, identifikasi masalah, solusi, sampai ke tanggung jawab yang akan dilakukan coaching nanti. Dan saya senang karena Pak Aris bisa membawa percakapan coaching ini dengan baik sehingga coaching merasa nyaman dan menemukan solusinya. Nah, untuk yang berikutnya Pak Aris coaching sudah bagus nih. Rencana selanjutnya setelah
bisa melakukan coaching ini, Bapak pengennya apa yang bisa dilakukan untuk membuat coaching ini lebih bagus lagi? Yang pertama tentunya belajar lagi. Yang kedua banyak baca-baca buku atau mungkin jurnal-jurnal tentang tentang coaching atau mungkin materi tentang sebuah penyelesaian masalah. Karena itu penting bagi saya pribadi khususnya, dan penting juga bagi coaching yang saya akan nanti jadikan sebagai mengidentifikasi masalah. Karena satu identifikasi masalah menjadi solusi itu menjadi hal yang baik untuk saya pribadi. Terima kasih ya Pak, semoga kedepannya lebih baik lagi dan menjadi guru yang terima kasih. Demikian video demonstrasi kontekstual dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye.